Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya, Dion Prasetya, dalam channel BCMA Ngeraos. Pada episode kali ini, BCMA Ngeraos mendatangkan narasumber yang muda dan penuh prestasi. Oke, tidak perlu lama lagi. Kita sambut Eka Valentia. Selamat malam, Eka. Selamat malam, Mas Dion. Selamat malam, Sobat BCMA. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Mas Dion gimana? Alhamdulillah baik. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mengulik sedikit tentang apa yang dipakai di selempangkan di bajunya itu. Finalis Putri Indonesia NTB. Nah, sebelum kita berbicara tentang Putri Indonesia NTB, saya mau tanya nih, Eka ini asalnya dari mana sih? Oke, kalau untuk asal sendiri ya Mas Dion, Sobat BCMA, jadi Valen ini asalnya dari Lampung. Tapi kalau misalkan aslinya sih dari Sumatera Selatan, Wong Palembang. Oh, Wong Kito. Wong Kito ya. Wong Kito kalau. Oke. Jadi dari Lampung dan Palembang ya, Palembang ya. Oke. Nah, Valen sejak kapan menekuni atau tertarik dengan kontestasi yang namanya Putri Indonesia lah atau apalah ini? Sejak kapan tertarik dengan kontestasi seperti ini? Sebenarnya Valen tertariknya itu sejak dulu di umur 18. Saat itu pertama kali ikut kontes pemilihan Mulim Hanai yang ada di Provinsi Lampung, diawali dari pemilihan kabupaten di Kabupaten Pesawaran. Jadi Pesawaran itu salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Lampung. Nah, alhamdulillah waktu itu Valen mendapatkan juara 2, Mas Dion. Nah, gak berhenti di situ, terus menggali potensi minat dan bakat. Jadi Valen ikut lagi ke pemilihan duta wisata di Provinsi Lampungnya. Jadi Mulim Hanai yang Provinsi Lampung, dan waktu itu mendapatkan top 6. Oke, 6 besar ya. Iya, selain itu juga mengikuti Duta Bahasa Provinsi Lampung, tapi saat itu menjadi finalis saja. Duta Bahasa Provinsi Lampung, wow. Iya. Cukup banyak prestasinya ya. Lalu untuk kegiatan seperti ini kan tentunya perlu dukungan. Nah, siapa sajakah atau sosok-sosok siapakah yang mendukung kegiatan Valen dalam menekuni kontestasi seperti ini? Tentunya ada dukungan yang kuat dari kedua orang tua ya Mas Dion ya. Tapi selain itu juga para sahabat yang ada di Lampung, terus sahabat-sahabat Valen juga yang ada di BCMA ini benar-benar support lah untuk ikut kontes ini, terutama saat ini Putri Indonesia NTB waktu itu. Dan juga selain itu juga banyak dukungan dari teman-teman alumni STAN yang ada di kantor pajak, kantor bea cukai dari Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan ada juga dari Papua. Walaupun tidak bisa hadir secara langsung, tapi mereka juga bisa dukung secara online. Nah, kebetulan waktu itu Valen membutuhkan dukungan untuk vote nih, menjadi putri favorit kepulauan. Yang mana kalau misalnya menjadi putri favorit itu berkesempatan untuk mengikuti kontes Putri Indonesia Nasional yang ada di Jakarta. Tapi waktu itu belum menjadi favorit. Tapi Valen yakin sih udah menjadi favorit di teman-teman semua. Sudah itu aja yang dukung, nggak ada yang lain? Belum ada. Belum ada. Iya, itu udah cukup ya Mas ya. Oke, catat ya. Belum ada. Belum ada apa nih? Iya, belum ada itu tadi yang dukung tadi. Itu aja yang dukung tadi. Oke, karena yang tadi udah menyinggung Putri Indonesia NTB, saya mau nanya nih, kok bisa-bisanya seorang Eka Valentia tiba-tiba tertarik mengikuti Putri Indonesia? Ya saya tahu sih di awal tadi memang punya beberapa pengalaman kontestasi putri. Tapi kan ini situasinya sekarang sudah bekerja ya. Iya. Agak sedikit berbeda. Kok bisa? Mungkin bisa diceritakan di hadapan para pemirsa di sini. Jadi sebenarnya ingin menjadi Putri Indonesia ini merupakan cita-cita Valen sejak dulu Mas Dion. Jadi memang sebelum kuliah, jadi Valen pernah kuliah di perguruan tinggi di Universitas Lampung
di jurusan teknik kimia. Tapi saat itu kalau misalkan kita di perguruan tinggi itu kan bisa mendapatkan izin mungkin ya lebih mudah. Tapi saat itu Valen memilih untuk mengikuti seleksi kedinasan. Makanya sekarang ada di Bea Cukai kan, karena lulus di PKN STAN. Jadi saat di STAN itu kita tahu kedinasan itu ya fokusnya sekolah gitu kan, agak strict untuk hal-hal lain. Jadi waktu itu mulai beralih lah, jadi lebih fokus ke pendidikan dan memang rencananya jadi berubah karena tadi kan ada rencana untuk ikut putri sambil kuliah, tapi ternyata tempat sekolahnya sudah beda, jadi udah beda jalannya ke depan, jadi sempat tertunda lah waktu itu. Nah saat ini nih sudah bekerja, terus sudah bisa cuti juga, terus ada kesempatan dan alhamdulillah lebih siap dan lebih matang untuk mengikuti kontes lagi. Jadinya ikut deh Putri Indonesia. Saya denger nih ya dari kabar burung nih, Valen nih ikut ini gara-gara sering lihat akun IG dari Putri Indonesia itu sendiri. Apa benar? Coba diceritakan, ini kan untold story nih, nggak tahu nih. Iya, namanya kita nggak yakin ya, karena Valen pikir ngapain sih ikutan gini, kan udah kerja gitu kan, udah bukan masanya lagi. Tapi dari teman-teman, dari orang tua itu ngiyakinin gak apa-apa, it's never too late to try gitu kan. Kan itu juga memang impian kamu dari dulu gitu. It's never too late to try. Kadang kayak aku udah umur 20 ngapain sih ikut gini, kan ini saatnya orang-orang remaja gitu kan. Kamu udah PNS ngapain ikut-ikutan. Lah itu gak masalah, justru kita ikut kontes ini kita jadi dapat teman baru, pengalaman baru, jangan capek untuk belajar dan harus berani juga sih. Terus gimana ceritanya tiba-tiba kok di DM itu, gimana ceritanya? Mungkin adminnya ngeliat nih, ini kok ada akun setiap bikin snapgram dilihat terus, karena memang segalau itu Mas Dion. Jadi gitu bingung mau daftar nggak ya, tapi ngapain gitu kan. Jadi akhirnya di DM ikut audisi ya, nah gara-gara adminnya juga nge-DM ikut audisi, sebuah ajakan kan. Jadinya saat itu ya persiapin diri, ada 2 minggu mungkin, karena waktu itu juga Valen sempat agak berat badannya naik ya, jadi olahraga, diet. Iya, pantas kan sering lari sama teman-teman itu ya. Iya. Akhirnya daftar. Gitu. Oke. Nah, karena sudah daftar, udah ke kegiatan itu, tentunya kan biasanya kalau di ajang kontestasi putri seperti ini kan ada yang namanya pada babak tertentu ya. Kalau saya nanti tanyanya mungkin di babak 5 besar ini, tentunya ada isu yang akan diangkat biasanya di acara keputrian seperti ini. Nah, apa isu yang Valen angkat ketika masuk ke babak 5 besar? Kebetulan saat itu di 5 besar, para putri menyampaikan speech terkait platform apa yang ingin mereka sampaikan. Tentunya saat itu ditampilkan live di YouTube, dan itu merupakan kesempatan yang baiklah untuk kita menyuarakan apa yang ingin kita perjuangkan gitu. Ada teman-teman yang women empowerment dan sebagainya, tentang kesehatan, tapi saat itu Valen mengangkat isu tentang pentingnya literasi di masyarakat, khususnya anak-anak. Karena memang ini sudah berjalan sejak Valen di PKN STAN Mas Dion. Saat itu tergabung menjadi pejuang literasi untuk mengajar di Bea Cukai Mengajar. Jadi pesertanya ada anak-anak kecil gitu. Nah, ternyata sejak pindah penempatan di Lombok, itu Ikanastan atau Ikatan Alumni PKN STAN juga membina sebuah rumah baca yang ada di Lombok Utara, namanya Rumah Baca Sanggar Guri. Nah, itu dibentuk karena 2018 ada terjadi gempa yang berdampak di Lombok, juga Sumbawa, dan itu dibentuk atas kepedulian lah, selain untuk mengobati trauma pasca bencana, dan juga diharapkan dengan adanya rumah baca itu adik-adik akan tetap semangat menambah wawasan, ilmu, dan juga gak berhenti untuk meraih impiannya, karena kita nggak tahu dari trauma yang udah mereka alami itu kan. Maksudnya ada self healing lah ya dari situ ya. Self healing. Dan speech-nya berarti kalau kita bicara speech berarti in English.
Ya, Dengan bahasa Inggris? English. Oke, bagus. Tapi sekali. ada juga yang bahasa Indonesia. Bilingual lah ya, kayak gitu ya. Bisa kayak gitu. Kenapa yang diangkat mengenai literasi? Mungkin ada sesuatu di masa lalu mungkin di sekitar lingkungan dari Valen sendiri mungkin? Iya bener banget, kok tahu sih Mas Dion. Jadi memang sejak kecil Mami dan Papi Valen tuh benar-benar mengajarkan pentingnya literasi. Kalau dulu itu Mami Papi Valen tuh selalu ngasih majalah Bobo. Mungkin ada sobat BCMA di rumah yang langganan majalah Bobo ya dari kecil. Teman bermain dan belajar. Jadi memang berawal dari baca-baca majalah gitu kan. Anak kecil suka melihat kartun gitu, tapi saat itu lebih suka baca karena lebih bisa membayangkan gitu, Mas. Bentar, sebelum cerita nih ya, Iya. saya potong dulu. Kalau Bobo berarti tahu Bona dan Rongrong berarti ya? Iya, tahu. Oke. Nirmala dan Husin dan Asta ya? Iya, tahu. Paman siapa itu namanya yang gendut itu kan? Iya benar. Nah, oke, berarti masih sejaman lah ya? Sejaman. Oke, lanjutkan. Iya, jadi dari kecil itu memang udah terbiasa membaca. Jadi semakin besar juga buku bacaannya jadi variatif ya, nggak cuma majalah, juga ada buku pengembangan diri dan sebagainya. Nah, Valen juga percaya kalau dari buku yang kita baca itu membentuk mindset. Nah, dari mindset itulah berkembang membentuk karakter kita. Selain itu juga dari referensi apa yang kita pelajari itu juga akan membentuk bagaimana impian kita ke depan sih, selain dikelilingi dengan orang-orang yang suportif ya Mas Dion. Jadi buku itu Valen berperan penting dalam perkembangan kita menuju dewasa. Jadi Valen harapkan sih dimulai dari kegemaran membaca dan mengembangkan diri dan gak pernah lelah untuk terus meraih versi terbaik dari diri sendiri. Itu harapannya nih, apalagi khususnya di Provinsi NTB ya, anak-anak di Lombok Utara maupun dimanapun itu akan lebih bisa berpartisipasi aktif di dalam kegiatan dimulai dari desa mereka. Karena Valen percaya kalau misalkan dari pemuda yang ada di desa itu berpartisipasi aktif, mereka juga akan tahu nih potensi wisata ataupun hal lain, UMKM maupun hal lainnya yang akan berdampak kepada pemulihan ekonomi desa itu di masa depan. Oke, bagus sekali jawabannya itu. Oke, aplaus dulu buat Valen. Oke, ini mulai mendekati akhir sepertinya nih. Nah, harapan Valen dengan mengikuti kontes ini menjadi putri seperti ini? Harapannya apa? Untuk Valen sendiri dan untuk sekitar, dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kalau untuk harapan Valen sendiri sih tentunya kalau dari diri sendiri ingin menjadi versi diri yang terbaik ya. Gak cuma untuk Valen tapi juga untuk keluarga, lingkungan sekitar, dan tentunya untuk provinsi tercinta Nusa Tenggara Barat. Nah, menjadi orang yang bermanfaat ini juga merupakan salah satu PR seumur hidup, karena salah satu tujuan hidup Valen juga ingin bermanfaat untuk orang lain. Apa yang bisa Valen lakukan dimanapun Valen berada, karena ada pesan dari Papi Valen sih sebelum mutasi itu dibilang jadilah ikan betok. Kalau ikan betok itu apa sih gitu? Kalau bahasa Palembangnya, kenapa? Ikan betok itu dia dimanapun dia hidup gitu. Ikan betok, oke. Ikan betok. Jadi di lumpur dia hidup, di got dia hidup, di air bersih dia hidup. Jadi dimanapun kita berada itu kita tetap bisa memberikan manfaat lah, menginspirasi ataupun menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Jadi jangan terbatas oleh lingkungan, kita jadi menutup diri dan nggak mau mengembangkan diri lagi. Bagi yang nggak tahu ikan betok itu apa, biasanya kita kenalnya namanya ikan gabus. Ikan gabus. Biasanya ikan gabus. Kalau nggak tahu betok, gabus. Bener-bener ikan gabus. Oke, untuk ke Direktorat Jenderal Bea Cukai sendiri? Untuk ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sendiri, selain dari tugas Valen yang menjadi humas di Bea Cukai, itu tentunya selain di sisi pariwisata, itu Valen ingin membantu juga melihat potensi
UMKM yang ada di daerah, dalam hal ini di NTB ya Mas Dion, ingin lihat adakah potensi UMKM yang bisa dijadikan apa ya, saing ekspor lah ke depannya, sehingga bisa membantu ekonomi yang lebih baik dari daerah yang ada di NTB ini sendiri. Selain itu juga ada beberapa tugas dari Bea Cukai, yaitu revenue collector, trade facilitator, terus industrial assistance ya. Nah ini untuk industrial assistance ini sendiri kita membantu bagaimana industri kecil menengah ini dapat bertumbuh lah ke depannya. Bertumbuh dan bisa melakukan ekspor. Iya, benar. Yang artinya akan memberikan devisa kepada negara kita. Iya. Oke. Kita masih ada satu sesi lagi sebelum masuk ke closing statement. Kita lihat dulu foto-foto Eka ketika berada di panggung pemilihan Putri Indonesia NTB. Kita lihat yuk. Oke, kita tadi sudah melihat sedikit foto-foto Valen ketika berada di atas panggung pemilihan Putri Indonesia NTB. Nah, pasti pada penasaran nih, bagaimana perasaan Valen ini ketika di atas panggung dan apa yang dilakukannya di sana. Yuk kita tanya. Jadi, Valen, itu tadi ngapain aja di sana tadi? Itu perasaannya gimana sih di atas panggung waktu itu? Tentunya benar-benar nggak nyangka sih, karena udah berjalan sejauh itu, dan saat itu tuh kan lebih fokus ke aku udah berada sejauh ini, dan saat ini juga saatnya saya menyampaikan atau menunjukkan versi terbaik lah dari diri kita, dan bareng sama putri-putri dari daerah lain yang ada di NTB ini merupakan suatu kebanggaan lah gitu, udah berada berkompetisi sejauh itu. Dan saat itu kita meragakan atau memakai baju desain dari Meli Wulang Ngomong. Nah, untuk yang 5 besarnya kita memakai kebaya yang didesain oleh Kate Brides. Tentunya itu ada kain tenun dari khas Lombok ya Mas. Jadi masih ada unsur NTB ya? Iya, unsur NTB-nya. Bagus banget. Oke, nah itu tuh tadi sedikit keterangan dari Valen ya. Jadi nggak penasaran nih ngapain di atas panggung nih. Nah, oke, terakhir nih Valen nih, Bea Cukai nih ya, pasti kita semua akan pindah pada waktunya. Nah, andai waktu itu datang, saat-saat kepindahan itu datang, apa yang akan Valen lakukan dengan kegiatan Putri ini? Melanjutkannya cukup sampai di sini atau bagaimana? Tentunya kemanapun nanti Valen akan mutasi, akan tetap melanjutkan kegiatan yang Valen jalani gitu. Tidak hanya di bidang literasi, mungkin di suatu daerah itu nanti lebih membutuhkan kegiatan sosial lainnya gitu, atau kemanusiaan lainnya, Valen juga akan ikut berpartisipasi. Dan tidak hanya sendiri, kalau bisa mengajak teman-teman di sekitar, itu akan lebih baik lagi Mas Dio. Jadi akan tetap. The show must go on. The show must go on. Oke, pemirsa, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara BC Mangraos kali ini. Narasumbernya luar biasa hebat, keterangannya bagus sekali, dan jangan lupa saya ingatkan untuk klik like and subscribe channel BC Man. Oke. Sampai jumpa lagi. Terima kasih Valen ya atas kehadirannya. Salam sehat selalu. Oke pemirsa, sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.